Udara malam di dalam ruang perawatan intensif, ICU 3 rumah sakit kasih ibu terasa berat, dingin, dan kental dengan aroma antiseptik yang memualkan, seolah berusaha menutupi bau keputusasaan dan kematian yang selalu menguar di tempat itu. Di balik tirai putih yang memisahkan ranjang satu dengan yang lain, terbaringlah Maya, tubuhnya kaku dan tak bergerak di bawah selimut putih rumah sakit. Sebuah kawat logam menyangga rahangnya yang tak berdaya. Selang-selang transparan terhubung ke hidung, lengan, dan nadi, menjadikannya seolah-olah setengah mesin, setengah manusia. Sudah 6 minggu Maya terperangkap dalam tidur panjang koma, akibat kecelakaan mobil tunggal yang ia alami saat pulang kerja. Monitor di samping ranjangnya mengeluarkan bunyi bip yang stabil dan monoton, sebuah irama buatan yang menjadi satu-satunya indikasi bahwa jiwa Maya masih berjuang di suatu tempat yang sangat jauh. Wajahnya yang dulunya cerah dan penuh tawa kini pucat pasi, dingin, dan tenang, terlalu tenang, seolah-olah ia sudah melangkah melewati batas kehidupan, namun raganya dipaksa bertahan oleh mesin-mesin canggih. Di sudut ruangan yang remang-remang, duduklah Ferry, suami Maya. Penampilannya, rambut acak-acakan, kemeja kusut, mata merah, seharusnya mengisyaratkan kesetiaan seorang suami yang kelelahan menjaga istrinya. Namun, semua itu hanyalah topeng. Jauh di dalam sorot mata Ferry, tidak ada kepedihan, melainkan kebosanan yang menusuk, bahkan kebencian yang samar-samar. Ia merasa terperangkap, terpenjara oleh janji pernikahan dan situasi yang tak kunjung usai ini. "Mengapa kau tidak mati saja, Maya?" Monolog kejam itu selalu berputar di kepala Ferry setiap kali ia memandangi istrinya. "Kau sudah menjadi beban selama sebulan lebih. Biaya rumah sakit ini menghabiskan semua tabunganku. Cepat akhiri penderitaanmu dan penderitaanku." Tangannya yang bebas menggenggam erat ponsel, sumber pelariannya dari realitas yang ia benci. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar, cahayanya memantul di mata Ferry yang lelah. Cering! Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan. Nama pengirimnya, Hana, sang kekasih gelap yang sudah menjalin hubungan dengannya sejak 3 bulan sebelum kecelakaan Maya. Ferry cepat-cepat merogoh saku, memastikan perawat malam tidak ada di dekatnya, lalu membuka pesan itu. "Hana, bunga dinding sayangku, sudah hampir tengah malam. Kau tidak kembali ke rumah? Aku merasa seperti ditinggalkan. Aku rindu sentuhanmu, Ferry. Tempat tidur ini dingin sekali tanpa dirimu." Ferry menghela napas panjang, mengeluarkan suara desahan yang sedikit keras karena kesal. Ia mengetik balasan dengan jari yang terburu-buru. "Sabar, Hana. Aku harus memastikan monster ini benar-benar terlelap dan monitornya stabil. Aku tidak mau ada perawat yang curiga jika aku pergi terlalu cepat," balas Ferry. Ia menggunakan kata monster dengan sengaja, sebuah panggilan buruk untuk wanita yang seharusnya ia cintai. "Hana, jangan panggil dia monster, Ferry. Dia istrimu, mantan istrimu, segera. Tapi, aku sudah bosan menunggu. Rumahmu kosong kan? Aku sudah nekat berada di depan rumahmu. Kunci cadangan ada di pot anggrek depan kan? Aku akan menunggumu di sana, di kamar tidur utama." Membaca pesan itu, wajah Ferry yang semula lesu mendadak hidup. Garis-garis kelelahan di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kegembiraan gelap yang tak terlukiskan. Kamar tidur utama. Kamar yang disiapkan Maya dengan cinta, kamar yang ia penuhi dengan aroma lavender dan kehangatan. Kamar itu kini akan menjadi panggung sandiwara baru mereka. "Kau gadis yang berani, Hana. Aku suka itu," gumam Ferry pelan, seringai keji muncul di wajahnya. Ia membalas cepat, seolah takut niatnya akan menguap. "Aku akan kembali, Hana. Tunggu aku di kamar tidur utama. Aku akan berada di sana dalam setengah jam. Pastikan kau menyiapkan suasana yang pas untuk menyambutku. Aku ingin melupakan bau rumah sakit ini secepatnya." Setelah mengirim pesan, Ferry mematikan ponselnya dan menyimpannya. Ia bangkit dari kursinya, merapikan kemeja kusutnya. Ia mendekati ranjang Maya, langkahnya tanpa suara.
Keheningan ruangan itu terasa menekan, seolah dinding-dinding itu tahu niat busuknya. Ia berdiri di samping kepala Maya. Ia melihat wajah istrinya yang damai dalam tidurnya. Untuk sepersekian detik, ada secercah rasa bersalah yang menusuk, tetapi segera ia tepis dengan logika kejamnya. Dia sudah tidak ada. Raga ini hanyalah cangkang kosong. Ferry membungkuk, bukan untuk mencium kening Maya, melainkan untuk membisikkan kata-kata kejam yang hanya ditujukan pada tubuh tak berdaya itu. Tidurlah yang nyenyak, Maya. Atau lebih baik, tenggelam saja dalam komamu. Aku akan menikmati apa yang seharusnya menjadi milikku, di tempat yang seharusnya menjadi milikmu. Di ranjangmu. Aku akan memberikannya kepada Hana. Nikmati sisa malammu di sini, sendirian, bisik Ferry, suaranya dipenuhi kebencian dan kemenangan. Ia bahkan mengeluarkan tawa sinis yang sangat kecil. Saat Ferry berbalik, tanpa menoleh lagi, ia melangkah menuju pintu. Tepat pada saat ia membuka kenop pintu Icu yang dingin, sebuah fenomena aneh terjadi. Angin dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan tiba-tiba berembus kuat, menerbangkan tirai di ranjang Maya. Di saat yang sama, air mata yang mengering di pelipis Maya yang pucat, kembali basah. Di samping ranjangnya, monitor jantung Maya mengeluarkan bunyi bip yang sedikit lebih cepat dari biasanya, sebuah irama yang tiba-tiba berfluktuasi. Namun, Ferry sudah berjalan menjauh, tidak peduli pada bunyi mesin atau perubahan suasana yang tiba-tiba. Aku akan kembali besok pagi. Pastikan ia stabil, ujar Ferry singkat kepada perawat jaga malam di meja depan, nadanya terdengar seperti formalitas belaka. Tentu, Tuan Ferry. Kami akan mengawasinya, jawab perawat itu, tidak menyadari kebusukan hati suami yang baru saja meninggalkannya. Ferry bergegas keluar dari rumah sakit, menarik napas dalam-dalam, lega terlepas dari bau antiseptik dan monitor yang membosankan. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan kehangatan dan gairah Hana. Ia tidak peduli dengan Ratih. Ia tidak peduli dengan janji. Malam itu, ia hanya peduli pada pemenuhan nafsunya, dan kamar utama mereka, yang dulunya adalah kuil pernikahan, akan segera diubah menjadi panggung pengkhianatan yang mematikan. Saat Ferry menaiki mobilnya, meninggalkan gedung rumah sakit yang menjulang, di lantai 3, tirai di Icu 3 bergerak-gerak pelan, seolah ada seseorang yang mengawasinya pergi. Dan di balik bingkai foto kecil yang diletakkan di nakas Maya, yang hanya Ferry yang tahu, terasa getaran dingin yang tak terlihat, menandakan bahwa sang istri, meskipun raga terkunci, jiwanya telah bangun dan menyaksikan pengkhianatan ini. Keputusan busuk Ferry telah diucapkan, dan malam itu, hukum karma mulai bekerja, mengikat Ferry pada nasib yang jauh lebih tragis daripada kematian. Pukul 1.15 dini hari. Setelah menempuh perjalanan singkat yang terasa tak sabar, Ferry tiba di depan rumahnya yang tampak kusam dalam kegelapan malam. Lampu teras dimatikan, dan hanya ada keheningan yang menyesakkan di kompleks perumahan itu. Aura rumah yang dulunya hangat kini terasa asing, dingin, dan tertutup oleh bayangan pekat. Ferry memarkir mobilnya dan berjalan cepat menuju pintu depan. Ia menggunakan kunci cadangan dan segera masuk. Rumah itu gelap gulita, namun ia tahu Hana sudah menunggunya. Dari celah pintu kamar tidur utama di ujung lorong, memancar cahaya lampu tidur temaram berwarna kuning pudar, seolah-olah ruangan itu adalah satu-satunya titik kehidupan di dalam rumah yang mati itu. Ferry berjalan perlahan, melewati ruang tamu dan dapur yang berantakan. Ia tidak peduli. Ia hanya fokus pada kamar di ujung sana. Saat ia membuka pintu kamar tidur utama, ia disambut oleh Hana. Kekasih gelapnya itu, yang jauh lebih muda dari Maya, mengenakan gaun tidur satin merah yang mencolok, sangat kontras dengan palet warna lembut yang selalu dipilih Maya. Hana tampak bergairah, tetapi matanya memancarkan sedikit kegelisahan. Astaga, lama sekali. Aku hampir mati bosan. Dan Ferry, kenapa kau meninggalkan bau rumah sakit yang menjijikkan itu di tubuhmu? Aku hampir kaget, cibir Hana, langsung menghambur memeluknya. Pelukan itu terasa memabukkan bagi Ferry, menghilangkan sisa-sisa bau antiseptik yang ia bawa.
Maafkan aku, sayang. Aku harus sangat berhati-hati, balas Ferry, membalas pelukan Hana erat. Ayo kita lupakan saja tempat menjijikkan dan membosankan itu. Fokus pada malam ini. Mereka berdua berjalan menuju ranjang besar, yang dulunya adalah tempat Ferry dan Maya berbagi mimpi dan janji. Di atas ranjang, selimut masih terlipat rapi, dengan sprei berwarna beige kesukaan Maya. Ferry mencium sedikit aroma parfum lavender yang samar, aroma khas Maya, berpadu dengan aroma ember dan musk yang kuat dari parfum mahal yang dipakai Hana. Namun, saat mereka mendekati ranjang, Hana tiba-tiba menghentikan langkahnya, ekspresi wajahnya berubah tegang. Ia mengernyitkan hidung, lalu mundur selangkah. Bau apa ini? Kenapa baunya aneh sekali? Tanya Hana, suaranya sedikit meninggi. Bukan bau parfumku, dan bukan bau parfummu. Ini bau melati. Sangat kuat. Ferry mencoba mengendus. Melati? Aku tidak mencium apa-apa selain parfummu, sayang. Mungkin bau bunga dari taman? Anggrek Maya mungkin sedang mekar. Bukan, Ferry. Ini bau yang sangat spesifik. Melati yang sudah layu, bercampur dengan bau yang lebih gelap. Bau tanah dan kemenyan. Seperti bau orang habis melakukan ritual atau baru saja pulang dari kuburan, Hana bersikeras, matanya mulai menelisik tajam setiap sudut kamar. Ferry mendengus kesal. Hentikan, Hana. Kau terlalu paranoid. Itu hanya imajinasimu. Tidak. Aku yakin. Kau harus percaya padaku. Tiba-tiba, mata Hana terpaku pada meja rias di samping jendela. Di sana, masih berdiri tegak bingkai foto pernikahan Ferry dan Maya. Wajah Maya, yang tersenyum tulus dalam balutan kebaya pengantin, seolah-olah mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan pandangan yang penuh makna. Singkirkan foto itu, Ferry, perintah Hana dengan nada mendesak. Aku tidak suka dia melihat kita bercumbu. Itu membuatku merasa, dia ada di sini. Ferry merasa terganggu. Ia muak dengan kepekaan Hana yang berlebihan. Kau ini kenapa sih? Itu hanya selembar foto kaca, Hana. Maya sedang koma, tidak mungkin dia peduli. Aku tahu, tapi tatapannya itu. Aku merasa dia tersenyum licik, seolah-olah tahu apa yang akan kita lakukan. Singkirkan. Tuntut Hana. Ferry mengalah demi ketenangan. Ia meraih bingkai foto itu dengan kasar. Udara di sekitar bingkai terasa dingin dan sedikit bergetar di tangannya. Ia membalikkan posisi bingkai itu dengan paksa, hingga wajah Maya menghadap dinding. Krak! Terdengar bunyi yang sangat halus, seperti bunyi kaca yang retak. Ferry tidak memperhatikannya, mengira itu hanya bunyi bingkai kayu yang bergesekan dengan dinding. Puas? Sekarang fokuslah padaku. Kita tidak punya banyak waktu. Jangan biarkan hantu imajinermu merusak malam kita, kata Ferry, menarik Hana ke pelukannya dengan paksa. Hana awalnya ragu, tetapi dorongan nafsu dan gairah Ferry yang mendominasi berhasil menenggelamkan rasa takutnya. Mereka berdua terhuyung ke ranjang. Di atas sprei yang lembut, mereka tenggelam dalam keasyikan, melanggar batas suci pernikahan di tempat yang seharusnya menjadi simbol kesetiaan. Saat gairah mereka memuncak, dan Ferry menahan napasnya karena euforia terlarang, Hana tiba-tiba merasakan sensasi yang sangat aneh. Bau melati dan kemenyan yang sempat ia lupakan kini terasa menyengat lagi, seolah-olah ada altar persembahan yang baru saja diletakkan di samping ranjang. Lalu, sensasi fisik yang mengerikan datang. Hana merasakan sentuhan dingin yang mematikan di punggungnya, yang merayap perlahan dan tak terduga. Sentuhan itu bukan sentuhan kulit, melainkan seperti jari-jari yang sangat panjang, dingin, dan kurus yang menyentuh kulitnya yang panas. Sentuhan itu tidak kasar, tetapi mencekam, perlahan merayap dari bahu hingga ke lehernya. Hana terlonjak, mendorong tubuh Ferry menjauh darinya. Wajahnya panik, matanya membelalak ketakutan. Ferry, hentikan! Kau melakukan apa? Punggungku dingin sekali. Aku merasa ada yang menyentuhku. Jerit Hana tertahan. Ferry yang terganggu dan marah,
mencoba meraihnya kembali. Aku tidak melakukan apa-apa, sayang. Hanya kita berdua di sini. Kau ini kenapa sih? Tidak. Ada yang menyentuhku. Aku merasakan jari-jari dingin itu di leherku. Hana mulai histeris, segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Matanya menatap liar ke sekeliling kamar. Ia menunjuk ke sudut gelap di samping lemari pakaian yang dulunya berisi gaun-gaun Maya. Lihat, ada bayangan bergerak di sana. Seperti ada wanita berdiri. Dia tinggi dan kurus. Ferry mengikuti arah tunjukan Hana, tetapi ia hanya melihat lemari besar dengan pantulan cahaya lampu tidur yang samar. Itu hanya pantulan cahaya, Hana. Kau terlalu takut. Kau hanya ingin merusak malam ini, kan? Tidak. Aku yakin. Dia marah. Dia melihat kita. Hana bersikeras, air mata mulai menggenang di matanya. Mungkin Maya, dia tahu kita ada di sini. Ferry meraih Hana dengan kasar, rasa marahnya kini jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia tidak mau mengakui adanya kehadiran lain. Diam. Aku bilang Maya sedang koma. Dia hanya mayat hidup yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia tidak mungkin tahu apa-apa. Berhenti merusak suasana. Ferry memaksa Hana untuk berbaring lagi, tetapi Hana sudah kehilangan hasrat. Ia gemetar hebat, matanya terus menatap ke arah bingkai foto yang terbalik. Tiba-tiba, Hana menjerit kesakitan yang bukan karena ketakutan psikologis, melainkan rasa sakit fisik yang tajam. Ferry, lepaskan. Sakit sekali. Organ intimku, seperti dicengkeram dan ditusuk jarum panas dari dalam. Hana berteriak, meronta-ronta kesakitan. Ferry terkejut. Ia akhirnya melepaskan Hana, melihat kekasihnya itu meringkuk di ranjang, memegang erat-erat area pribadinya. Bau melati dan kemenyan kini bercampur dengan bau samar dari tanah basah. Di dinding, di balik bingkai foto Maya yang terbalik, kini terlihat lebih jelas, retakan di kaca bingkai itu menyebar, membentuk pola seperti sebuah cakar. Kaca itu retak, seolah-olah senyum Maya yang terbalik itu baru saja hancur berkeping-keping karena amarah yang tak tertahankan. Malam pengkhianatan di kamar pengantin telah mencapai puncaknya. Dan azab baru saja dimulai. Jeritan Hana yang menusuk, yang lahir dari rasa sakit fisik yang tiba-tiba dan mengerikan, menggema di dalam kamar tidur utama yang gelap. Jeritan itu memecah kegairahan dan kenikmatan Ferry, mengubah suasana menjadi teror yang instan. Ferry tersentak, menjauhkan diri dari Hana. Matanya yang tadinya penuh gairah kini dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Ia menyalakan lampu utama kamar yang terang benderang. Ada apa, Hana? Kenapa kau menjerit seperti kesetanan? Bentak Ferry. Apa yang sakit? Aku tidak melakukan apa-apa yang menyakitkan. Hana meringkuk di atas ranjang, memeluk lututnya, wajahnya yang cantik kini pucat pasi dan berkeringat dingin. Matanya merah dan basah oleh air mata, bukan karena emosi, tetapi karena rasa sakit yang nyata. Bukan kau, Ferry. Aku bilang bukan kau. Ada yang menyentuhku. Ada yang menyakitiku di dalam sana. Teriak Hana, suaranya parau. Ia menunjuk ke area pribadinya dengan tangan gemetar. Sentuhan itu dingin sekali. Seperti es. Tapi rasanya seperti dicengkeram dan diremas dengan kuku panjang yang tajam. Ferry mencoba memegang Hana, tetapi Hana menepisnya dengan ketakutan. Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ferry mencoba berpikir logis, namun bau melati dan kemenyan yang terasa kuat di kamar itu mulai membuatnya gelisah. Ia melihat ke sudut ruangan yang ditunjuk Hana tadi. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan lemari pakaian yang memanjang di lantai kayu. Aku tidak melihat apa-apa, Hana. Itu hanya rasa sakit psikologis. Mungkin kau terlalu tegang karena kita melakukan ini di kamar Maya, kata Ferry, mencoba meredakan situasi, tetapi suaranya sendiri kini terdengar kurang yakin. Hana menggeleng kuat-kuat. Tidak, ini bukan pikiran. Ini nyata. Aku melihat bayangan itu lagi.
Dia berdiri di samping bingkai foto. Ferry menoleh ke meja rias. Bingkai foto pernikahan mereka yang terbalik dan retak kacanya itu masih ada di sana. Dan di samping bingkai itu, di bawah bayangan lampu yang memantul, Ferry melihat sekilas, hanya sepersekian detik, siluet yang sangat samar, seperti sosok wanita tinggi dan kurus yang berdiri tegak. Siluet itu menghilang secepat ia muncul, seolah tertelan kegelapan. Ferry menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mulai merasakan ketakutan yang merayap, tetapi ego dan penolakannya terhadap hal supranatural jauh lebih besar. Tidak ada siapa-siapa. Itu hanya pantulan bayangan kita sendiri. Ferry bersikeras, nadanya kini meninggi, menutupi rasa takutnya. Ratih sedang koma. Dia tidak akan bisa kembali ke sini. Dia kembali. Dia marah karena kita berdua melanggar kesucian kamar ini. Teriak Hana, kini menangis meraung-raung. Kita harus segera pergi. Aku mohon, Ferry. Ferry, yang nafsu birahinya sudah benar-benar hilang, menarik Hana dari ranjang dengan kasar. Baik, kita pergi. Tapi hentikan teriakanmu. Aku tidak mau ada tetangga yang dengar. Namun, saat Ferry menarik pergelangan tangan Hana, Hana tiba-tiba menjerit lagi, kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya, sebuah teriakan kesakitan fisik yang tak tertahankan. Aduh! Lepaskan! Pahaku! Panas! Rasanya seperti dicabik-cabik. Hana ambruk ke lantai. Ferry panik dan segera berlutut di sampingnya. Apa yang terjadi? Kau kenapa, Hana? Hana menunjuk ke paha bagian dalamnya yang kini terasa sangat perih dan terbakar hebat. Lihat! Lihat apa yang dia lakukan padaku. Ferry menyingkap gaun tidur sutra merah Hana dengan tangan gemetar. Di paha bagian dalam, di kulit mulus yang tadinya tanpa cacat, kini terlihat jelas 4 goresan kuku yang panjang, merah menyala, dan sangat dalam. Goresan itu muncul secara instan, memanjang dari pinggul ke lutut, dan dari luka itu mulai merembes cairan bening bercampur darah. Goresan itu tampak seperti bekas cakaran yang sangat runcing dan kuat. Ferry memegang goresan itu, sentuhannya lembut, namun ia terkejut. Ini bukan aku yang melakukan. Kau tidak mencakar dirimu sendiri. Aku tahu. Ini bukan aku. Hana merengek, wajahnya kini benar-benar terlihat seperti orang yang sudah melihat kematian. Itu dia. Itu cakar dia. Dia menyerangku saat kau memegangku. Ferry terdiam, tenggelam dalam ketakutan dan kebingungan. Goresan itu terlalu presisi dan dalam untuk sekadar goresan kuku biasa. Itu terasa dingin, dan saat Ferry menyentuhnya, ia mencium bau yang aneh dari luka itu, bau yang bukan bau darah biasa, melainkan sedikit bau anyir busuk yang samar. Kita harus segera keluar dari kamar ini. Ferry tiba-tiba bangkit, rasa takutnya kini mengalahkan ego dan nafsunya. Ia membantu Hana berdiri, tetapi saat Hana mencoba berjalan, ia merasakan sensasi yang paling mengerikan. Rasa sakit dan gatal yang tadinya ia rasakan di area intimnya kini berlipat ganda, dan rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk dari dalam. Hana terhuyung ke kamar mandi, mengunci dirinya, meninggalkan Ferry sendirian di kamar yang kini terasa sangat dingin. Hana, buka pintunya. Kita harus pergi sekarang. Ferry menggedor pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Hana menyalakan lampu yang lebih terang. Ia melihat ke pahanya. Goresan cakar itu kini mulai membengkak dan memerah, tepiannya perlahan menghitam. Ia menunduk, mencoba memeriksa bagian bawahnya yang terasa sakit luar biasa. Saat ia melihat di cermin, ia menjerit tertahan. Kulit di area intimnya terlihat bengkak abnormal, dan di beberapa titik pori-pori yang membesar, ia melihat cairan bening bercampur nanah hitam mulai merembes keluar. Bau anyir busuk yang samar tadi kini menjadi bau yang sangat menyengat, seperti bau bangkai hewan yang telah membusuk selama berhari-hari. Sambil menangis histeris dan panik, Hana meraih handuk kecil, mencoba menyeka cairan busuk itu. Dan saat ia menyeka,
Ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna hitam pekat yang tebal, menempel di handuknya. Rambut itu bukan miliknya, rambutnya berwarna coklat kemerahan. Hana menatap rambut itu. Hanya ada satu wanita yang ia kenal memiliki rambut sehitam dan sepanjang itu. Maya. Maya. Dia benar-benar ada di sini, bisik Hana, matanya membelalak ketakutan. Ia menjatuhkan handuk itu, dan tubuhnya ambruk ke lantai kamar mandi, dikuasai teror yang mematikan. Di luar kamar mandi, Ferry terus menggedor pintu. Ia tidak tahu, di dalam ruangan itu, azab yang tidak terlihat telah menorehkan luka pertama yang permanen, menandai Hana sebagai korban pertama dari amarah seorang istri yang dikhianati di ambang kematiannya. Ferry berdiri di luar pintu kamar mandi, menggedornya dengan panik yang berbaur dengan kejengkelan. Jeritan Hana yang baru saja ia dengar dari dalam benar-benar mematikan nyali dan nafsu yang tersisa. Bau anyir busuk yang samar-samar tercium di kamar kini semakin kuat, mengalahkan aroma parfum dan melati. "Hana, kau kenapa? Buka pintunya. Kita harus pergi dari rumah ini sekarang." Ferry berteriak, suaranya kini dipenuhi ketakutan yang nyata, bukan lagi kemarahan. Beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Hana keluar, langkahnya terseok-seok, wajahnya seputih kapas. Matanya memerah, bukan hanya karena tangisan, tetapi karena demam tinggi yang tiba-tiba menyerang. Ia mengenakan kembali gaun tidur satin merahnya, namun kini kain itu tampak kotor dan basah di beberapa bagian. Aku tidak sanggup jalan, Ferry. Aku harus segera ke dokter," rintih Hana, nyaris tidak bersuara. Ia memegang area intimnya dengan kedua tangan, seolah menahan sesuatu yang mengerikan. Ferry, yang melihat Hana keluar dengan kondisi menyedihkan dan aura bau busuk yang menguar darinya, mundur selangkah. "Ya Tuhan, kau bau sekali. Bau apa ini?" tanya Ferry, tangannya menutup hidung. "Ini bukan salahku. Ini karena dia menyerangku. Kau harus melihatnya, Ferry. Kau harus lihat apa yang terjadi di dalam sana." Hana bersikeras, menarik gaun tidurnya sedikit, menunjukkan luka cakar di pahanya. Luka cakar yang tadinya hanya merah kini terlihat mengerikan. Di tepian goresan yang panjang dan dalam itu, kulitnya mulai menghitam, seperti daging yang mati, dan cairan nanah hitam kental merembes keluar dari setiap guratan. "Lihat, ini bukan goresan biasa. Ini seperti cakar yang sudah beracun." Hana memohon, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang panas. Ferry menatap luka itu, merasakan mual yang luar biasa. Ia adalah seorang yang rasional. Ia mencoba menolak segala hal yang berbau supranatural. Ini pasti infeksi, Hana. Infeksi dari kuku kotor milikmu sendiri, karena kau menggaruk terlalu kuat. Kita harus cepat keluar dari sini. Ferry mencoba menyangkal, meskipun ia tahu goresan itu terlalu tajam dan panjang untuk sekadar garukan. Bukan garukan. Aku menemukan ini. Hana menunjukkan telapak tangannya yang gemetar. Di sana, menempel sehelai rambut panjang berwarna hitam pekat yang sangat tebal. "Ini rambut siapa, Ferry?" "Ini bukan rambutku. Ini rambut Maya." Suara Hana kini berubah menjadi histeris, diselingi batuk kering. Ferry memandangi rambut itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenal rambut itu. Rambut Maya adalah asetnya, panjang, hitam legam, dan tebal. Ferry tidak bisa menyangkalnya. Ia merebut rambut itu dari tangan Hana, melemparkannya ke lantai, dan menginjaknya dengan sepatu. "Kau gila. Rambut bisa ada di mana saja. Mungkin sisa rambut dari sisir Maya yang belum kubuang." Ferry membentak, berusaha menguasai situasi dan dirinya sendiri. "Sudah, kita pergi sekarang. Kita akan ke hotel lain, dan kita akan ke dokter besok pagi. Jangan membuat keributan lagi." Ferry dengan kasar menarik Hana keluar dari kamar, meninggalkan bingkai foto Maya yang retak kacanya itu, dan juga meninggalkan bau busuk, melati,
dan kemenyan yang saling bersahutan di kamar pengantin mereka. Mereka tiba di sebuah hotel kelas bawah di pinggiran kota untuk menghindari kecurigaan. Hana langsung ambruk di ranjang. Demamnya naik tak terkendali. "Ferry, aku tidak bisa menunggu sampai pagi. Aku butuh pertolongan sekarang juga," rintih Hana, tubuhnya menggigil hebat di balik selimut. Ferry, yang mulai merasa takut tertular sesuatu yang mengerikan dari Hana, memasang batas. Ia duduk di kursi, menjauh dari ranjang. "Aku tidak bisa membawamu ke rumah sakit besar sekarang, Hana. Kita akan diinterogasi. Aku harus kembali ke rumah sakit Maya untuk menjaga alibi," kata Ferry dingin. "Minum saja penurun demam ini, dan coba tidur. Ini hanya flu dan infeksi ringan." "Infeksi ringan!" teriak Hana, sisa tenaganya ia kumpulkan. "Kau tidak lihat, Ferry? Kulitku mulai menghitam. Dan di bagian sana, ya Tuhan, rasanya seperti ada yang hidup di dalamnya." Ferry menatap Hana dengan ekspresi jijik yang tidak dapat ia sembunyikan. "Jangan berlebihan. Itu hanya rasa gatal dari infeksi. Kau terlalu panik." Hana menangis. Ia tahu Ferry tidak akan membantunya. Ia merangkak ke kamar mandi hotel yang remang-remang. Ia harus melihat apa yang terjadi. Rasa gatal dan sakit di area intimnya kini telah berubah menjadi penderitaan yang tak tertahankan. Ia mengunci pintu kamar mandi. Dengan bantuan cermin kecil, Hana mencoba melihat kondisi area intimnya. Apa yang ia lihat jauh lebih mengerikan dari bayangan terburuknya. Kulit di sekitar area sensitifnya membengkak secara abnormal, berubah warna menjadi ungu gelap, dan di beberapa titik, tampak seperti jaringan kulitnya telah mati. Lubang-lubang kecil terbentuk di permukaan, mengeluarkan cairan hitam kental yang sangat pekat dan berbau busuk. Hana menjerit tertahan, menempelkan tangan ke mulutnya agar Ferry tidak mendengarnya. Tidak mungkin." Ia mencoba menyentuh area yang bengkak itu. Permukaan kulitnya terasa kasar dan dingin, seolah-olah sudah mati. Saat ia menyentuh, ia merasakan sesuatu yang bergerak di bawah permukaan kulitnya. Sesuatu yang menggeliat. Rasa gatal yang luar biasa itu kini ia pahami. Itu bukan gatal. Itu adalah pergerakan. Hana berlutut di lantai kamar mandi yang dingin. Rasa sakit itu tak tertahankan. Ia menyentuh lagi, dan kali ini, dari salah satu lubang kecil di jaringan kulitnya yang membusuk, keluar sebuah belatung kecil, berwarna putih, dan menggeliat, diikuti oleh tetesan nanah hitam pekat. Belatung itu merayap di kulitnya, seolah-olah baru saja menemukan jalan keluar dari inang yang busuk. Hana tidak bisa menahan dirinya. Ia menjerit, kali ini jeritan yang tidak bisa ditahan, jeritan yang lahir dari kengerian dan kesadaran bahwa ia telah dikutuk. Di luar kamar mandi, Ferry yang sedang mencoba menelepon rekannya, mendengar jeritan mematikan itu. "Hana, kau kenapa? Apa yang terjadi?" Ferry menggedor pintu kamar mandi, panik. "Ferry, tolong aku. Di kemaluanku, ada belatung. Aku dikutuk. Maya mengirimkannya. Dia membusukkan tubuhku dari dalam." Hana meracau, suaranya putus asa, dicampur dengan tangisan histeris. Ferry tidak percaya. "Belatung? Mustahil. Itu pasti halusinasi akibat demam tinggi." Namun, bau busuk yang merembes keluar dari bawah pintu kamar mandi hotel, bau yang kini sangat kuat seperti bau bangkai yang membusuk, memberinya firasat paling mengerikan. Ia tahu, azab yang tidak terlihat itu, yang dimulai dengan ciuman terlarang di kamar Maya, telah mencapai titik paling bengisnya. Jeritan Hana yang baru saja memecah keheningan hotel adalah jeritan yang murni lahir dari kengerian yang tak terbayangkan. Bukan lagi jeritan panik, melainkan jeritan teror yang mengubah suara manusia menjadi lolongan binatang yang terluka dan dikuasai keputusasaan. Ferry yang berada di luar kamar mandi, membeku. Ia baru saja muntah karena bau busuk yang menguar dari bawah celah pintu kamar mandi, bau yang kini sangat kuat, seperti bau daging yang telah membusuk selama seminggu di bawah terik matahari. "Hana,
Buka pintunya. Kau bohongkan tentang belatung itu. Ferry berteriak, menggedor pintu, tetapi ia tidak berani mendobraknya. Aku tidak bohong, Ferry. Mereka hidup. Mereka merayap. Mereka memakan dagingku dari dalam. Raung Hana dari dalam. Ini adalah kutukan. Ini Maya. Dia menghukumku. Ferry mundur selangkah, napasnya terengah-engah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Hana hanya mengalami delusi akibat demam tinggi. Tetapi bau itu, bau bangkai yang menyesakkan, sangat nyata. Keluar sekarang, Hana. Kita harus ke rumah sakit. Perintah Ferry. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Hana keluar, terhuyung-huyung, tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya yang cantik kini telah membengkak dan pucat, bibirnya menghitam karena demam. Gaun sutra merahnya kini bernoda di bagian bawah, basah oleh nanah hitam. Wajah Ferry langsung berubah menjadi ekspresi jijik dan ngeri yang tak tertahankan. Matanya membelalak, fokus pada apa yang terjadi di tubuh Hana. Di paha bagian dalam, luka cakar yang ia lihat tadi malam kini menjadi lubang-lubang kecil yang menghitam, mengeluarkan nanah kental berwarna hitam pekat. Dan di sekitar area intim Hana yang membengkak luar biasa, terlihat dengan jelas belatung-belatung putih kecil yang menggeliat aktif. Mereka merayap di kulit yang membusuk, beberapa mencoba masuk kembali ke dalam lubang-lubang di jaringan kulit yang telah mati. Ferry menjerit kecil, lebih mirip erangan terkejut, lalu berbalik dan muntah untuk kedua kalinya di lantai karpet hotel. Bau busuk itu kini tak tertahankan. Ya Tuhan! Apa yang terjadi padamu? Ferry hampir tidak bisa berbicara, suaranya tercekat oleh mual. Aku bilang ini dia. Ini Maya. Dia mengutukku, Ferry. Hana merangkak mendekati Ferry, air mata, keringat, dan nanah bercampur di wajahnya. Kau harus membawaku ke paranormal, bukan ke dokter. Dokter tidak akan bisa menyembuhkan ini. Ferry mundur, menjaga jarak sejauh mungkin dari Hana. Rasa jijiknya kini mengalahkan rasa takutnya. Hana, yang tadinya adalah kekasihnya yang menggoda dan cantik, kini telah berubah menjadi pemandangan yang menjijikkan dan mengerikan. Aku tidak percaya pada omong kosong paranormal. Ferry membentak, tangannya menutupi hidungnya. Kau pasti menyuntikkan sesuatu yang kotor. Ini infeksi yang sangat parah. Aku tidak menyuntik apa-apa. Semuanya dimulai setelah kita bercumbu di ranjangnya. Bukankah kau ingat sentuhan dingin itu? Bukankah kau melihat rambutnya? Hana memohon, mencoba meraih kaki Ferry. Ferry menghindar. Ia benar-benar takut menyentuh Hana. Ia merasa seolah-olah penyakit busuk itu akan menular padanya. Ia teringat ciuman terakhir yang ia bagi dengan Hana, dan ia merasakan mual hebat lagi. Diam! Aku akan membawamu ke rumah sakit, tapi jangan pernah sebut nama Maya di sana. Dan jangan pernah katakan kita ada di kamar itu. Perintah Ferry. Saat Ferry mencoba meraih jaket dan kunci mobil, lampu di kamar hotel itu tiba-tiba berkedip-kedip kencang, lalu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh cahaya samar dari luar jendela. Tidak! Gelap! Jangan tinggalkan aku! Raung Hana. Dalam kegelapan, Ferry mendengar suara yang sangat jelas dan dingin, suara yang berbisik tepat di telinganya. Kau harus membayar, Ferry. Kau juga akan membayar. Ferry tersentak. Itu bukan suara Hana. Itu adalah suara wanita lain. Suara yang sangat familiar. Suara Maya. Ferry menjerit. Ia menyalakan senter ponselnya dan berlari ke arah pintu, meninggalkan Hana yang merangkak di lantai, menangis dan menjerit karena belatung yang semakin banyak keluar dari tubuhnya. Dengan ketakutan yang menggerogoti jiwanya, Ferry berhasil menyeret Hana yang sudah hampir tak sadarkan diri ke mobil. Ia mengemudi gila-gilaan menuju rumah sakit besar di pusat kota. Selama perjalanan, Hana terus meracau. Mereka banyak sekali, Ferry. Mereka dingin. Mereka bau busuk. Mereka memanggilku pelakor. Di tengah racauan itu,
Ferry menerima panggilan di ponselnya. Itu adalah nomor rumah sakit Maya. Ferry menepikan mobilnya ke pinggir jalan, tangannya gemetar. Ia menjawab telepon itu dengan suara parau. "Ya? Ini Ferry. Ada apa?" "Tuan Ferry, cepat kembali ke sini." Kondisi Nyonya Maya tiba-tiba memburuk drastis. Detak jantungnya melambat dan tekanan darahnya turun sangat cepat. "Kami butuh persetujuan segera." Suara perawat itu terdengar panik dan mendesak. Ferry menatap Hana yang terbaring tak berdaya dan membusuk di kursi sebelahnya, lalu teringat Maya yang terbaring tak berdaya di Icu. Ia dikepung oleh dua tragedi sekaligus, dua wanita yang dihancurkan oleh perbuatannya. Saya akan segera ke sana. Lakukan yang terbaik. Saya sedang dalam perjalanan." Ferry menutup telepon. Ia menatap Hana dengan ekspresi kosong. "Maya, dia sekarat," bisik Ferry. "Bagus, biarkan dia mati." Hana tiba-tiba membuka mata, matanya merah menyala. "Tapi kau harus menyelamatkanku dulu." Dia mengutukku, "Ferry. Dia membunuhku dengan cara yang paling menjijikkan." Ferry merasakan gelombang rasa jijik dan penolakan yang tak tertahankan. Ia melihat Hana, dan ia melihat bukti nyata dari kejahatan dan pengkhianatannya. "Tidak, Hana. Aku tidak bisa membawamu ke sana sekarang. Aku harus menyelamatkan diriku dulu," kata Ferry dingin, menolak Hana. "Aku harus mempertahankan alibiku di rumah sakit Maya." Ferry memutar mobilnya, meninggalkan jalan menuju rumah sakit utama, dan berbalik menuju klinik kecil di pinggiran. Ia harus menyingkirkan Hana tanpa menarik perhatian. "Kau meninggalkanku? Kau tega meninggalkanku dalam kondisi seperti ini?" teriak Hana, sisa tenaganya terkumpul dalam amarah. "Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya menyelamatkan diriku. Kau adalah bukti dari kejahatanku. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak reputasiku." Ferry membentak, menginjak gas dengan brutal. Rasa takut dan ego Ferry telah mencapai puncaknya. Ia menolak untuk melihat Hana sebagai korban yang memerlukan bantuan, tetapi melihatnya sebagai ancaman dan bukti dosa yang harus ia singkirkan. Selama sisa perjalanan itu, Hana terus meracau, menangis, dan menjerit, menuduh Ferry dan mengutuk Maya. Sementara Ferry, pikirannya terpecah antara panggilan darurat dari Icu dan suara belatung yang menggeliat di tubuh Hana. Ia tahu, hukum karma telah datang, dan ia berada di tengah-tengah pembalasan dendam yang paling bengis dan tragis. Ferry mengemudi gila-gilaan, bukan menuju rumah sakit besar yang memiliki fasilitas lengkap untuk menyelamatkan nyawa, melainkan menuju sebuah klinik swasta kecil yang ia kenal di kawasan terpencil. Ego dan kebutuhan untuk menjaga alibinya jauh lebih besar daripada nurani. Ia harus menyingkirkan Hana tanpa menarik perhatian pers atau polisi. Di kursi sebelahnya, Hana menggeliat tak berdaya. Tubuhnya kini dingin dan panas secara bergantian. Bau busuk nanah dan daging membusuk memenuhi kabin mobil, membuat Ferry harus membuka jendela lebar-lebar meskipun udara malam sangat dingin. "Ferry, kau tidak bisa meninggalkanku di sana. Mereka tidak akan bisa menolongku. Mereka harus memanggil orang pintar." Rintih Hana, suaranya kini tinggal bisikan parau yang dipenuhi belatung. Ferry mencengkeram kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Ia menolak untuk melihat ke arah Hana. "Diam. Aku akan membawamu ke dokter. Kau hanya butuh antibiotik kuat. Berhenti bicara omong kosong tentang kutukan," bentak Ferry, suaranya bergetar. Ia berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri, bukan Hana. "Kau pembohong. Kau pengecut. Kau menjebakku dengan membawa ke kamarnya. Dia ada di sini, Ferry. Dia menertawakan kita," teriak Hana, sisa tenaganya terkumpul dalam sebuah upaya terakhir. Tiba-tiba, Hana batuk hebat. Dari mulutnya, bukan hanya dahak, tetapi juga keluar sedikit nanah hitam. Ia ambruk ke samping, napasnya tersengal-sengal. Saat Ferry menoleh sekilas, ia melihat pemandangan yang membuat perutnya melilit.
dari luka cakar di paha Hana, beberapa belatung yang membandel jatuh dan kini merayap di karpet mobilnya. Astaga! Ferry berteriak, menginjak rem mendadak. Ia meraih botol air mineral dan menyiramkan air itu ke karpet, mencoba membersihkan belatung-belatung menjijikkan itu. Tepat saat ia membersihkan, ponselnya kembali berdering. Itu panggilan dari perawat kepala di ICU. Ferry mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. "Yah, ada apa lagi?" "Tuan Ferry, Nyonya Maya, kondisinya kritis. Kami sudah melakukan kejut jantung, tapi detak jantungnya sangat lemah. Tekanan darahnya terus anjlok. Kami butuh persetujuan Anda untuk prosedur invasif segera." Perawat itu berteriak, suaranya dipenuhi kepanikan yang nyata. Ferry menatap Hana yang hampir tak sadarkan diri di kursi sebelah, lalu ke ponsel di tangannya, tempat nyawa Maya menggantung. Ia dikepung oleh kematian. "Invasif? Apa maksud Anda? Lakukan apa saja yang diperlukan. Selamatkan dia." Ferry berteriak, menyalahkan perawat itu atas ketidakmampuannya. "Kami butuh Anda di sini, Tuan. Sekarang juga." Ferry menutup teleponnya. Ia memukul kemudi dengan frustrasi. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tidak bisa berada di dua tempat. Jika ia kembali ke ICU, Hana akan mati dalam mobilnya dan meninggalkannya dengan mayat yang menjijikkan. Jika ia mengurus Hana, Maya akan mati tanpa ia saksikan. Ego Ferry mengambil alih. Ia harus memilih tempat yang lebih bersih dan terhormat untuk berada, di samping Maya. Kematian istrinya akan memberikan simpati dan harta warisan. Kematian Hana akan memberinya kasus kriminal dan kebusukan. "Maafkan aku, Hana," bisik Ferry, tanpa sedikit pun ketulusan, hanya keputusasaan. "Aku harus pergi." Ferry memacu mobilnya ke klinik swasta. Ia membunyikan klakson berkali-kali, hingga seorang perawat tua keluar dengan wajah mengantuk. "Ada apa ini? Kami sudah tutup," tegur perawat itu. "Tolong, wanita ini keracunan makanan parah. Dia demam tinggi dan perlu pertolongan sekarang." Ferry berbohong dengan cepat, lalu menarik Hana keluar dari mobil dan menurunkannya di teras klinik. "Dia harus segera ditangani. Saya harus segera pergi sekarang. Istri saya sedang sekarat di ICU," kata Ferry, memberikan setumpuk uang tunai tanpa menghitung. "Hubungi saya di nomor ini jika kondisinya membaik. Saya akan segera kembali." Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh ke belakang pada Hana yang mengerang dan meracau di lantai klinik, Ferry memutar mobilnya dan melesat pergi, meninggalkan Hana yang kini sepenuhnya diselimuti azab dan belatung. Ferry mengemudi seperti kesetanan kembali ke rumah sakit kasih ibu. Pikirannya dipenuhi kekacauan. Ia mengkhianati Hana di menit-menit terakhirnya, dan ia mungkin akan kehilangan Maya. Saat Ferry tiba di ICU, suasana sudah kacau balau. Para dokter dan perawat berlarian. Ferry bergegas masuk ke kamar Maya. "Dokter, bagaimana istri saya?" teriak Ferry. Dokter kepala ICU menoleh, wajahnya menunjukkan kelelahan dan kegagalan. "Tuan Ferry, kami sudah berusaha maksimal. Detak jantungnya sangat lemah, kami harus melakukan CPR lagi." Ferry mendekati ranjang Maya. Wajah istrinya kini bahkan lebih pucat daripada sebelumnya, bibirnya biru. Monitor jantung berbunyi bip dengan irama yang sangat lambat dan tidak teratur, sebuah jeda panjang antara setiap dentuman. "Maya, bangun. Jangan tinggalkan aku." Ferry meraung, akting kesedihannya kini terasa lebih meyakinkan, bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan kehilangan warisan dan kenyamanan hidupnya. Di saat itulah, sebuah kejadian aneh terjadi. Tangan Ferry menyentuh lengan Maya yang dingin. Saat Ferry menyentuh, Maya membuka matanya. Mata Maya tidak lagi kosong. Mata itu kini menatap lurus ke arah Ferry, dipenuhi kilatan amarah, pengkhianatan, dan pembalasan dendam. Di kelopak matanya, bukan hanya air mata yang mengalir, melainkan cairan hitam yang menyerupai nanah. "Maya!" bisik Ferry, wajahnya memucat,
Teror yang nyata kini menghantamnya. Maya tidak berbicara, namun Ferry mendengar suaranya, sangat jelas, dingin, dan menusuk, berbisik tepat di telinga Ferry, meskipun bibir Maya tidak bergerak. "Kau sudah memilih tempat peraduanmu, Ferry." Detik berikutnya, wajah Maya menunjukkan ekspresi kesakitan yang hebat. Ia seperti berusaha menahan sesuatu. Kemudian, ia terbatuk sekali, sebuah batukan kering dan keras, dan di saat yang sama, monitor jantungnya berbunyi panjang dan nyaring. Tit. Garis datar yang kejam muncul di monitor, menandakan akhir dari perjuangan Maya. Ferry menjerit, namun jeritan itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak hanya menjerit karena kematian istrinya, tetapi karena rasa ngeri yang tak terlukiskan dari tatapan dan bisikan terakhir itu. Tepat pada momen itu, ponsel Ferry berdering di sakunya. Ia tahu itu dari klinik. Ferry menjawab telepon dengan tangan gemetar. "Ya? Ini Ferry. Bagaimana Hana?" Suara perawat di seberang sana terdengar lelah, namun tegas. "Nona Hana, kami tidak bisa menyelamatkannya, Tuan. Dia meninggal 5 menit yang lalu. Infeksi yang sangat ganas, Tuan. Organ-organ dalamnya sudah mulai membusuk." Ferry menjatuhkan ponselnya. 2 wanita. 2 kematian. 1 dihiasi garis datar monitor di ICU, 1 lagi terbalut nanah dan belatung di klinik kecil. Keduanya berakhir tragis, 5 menit berselang. Dan keduanya membayar, atau menerima balasan, atas perbuatan Ferry di kamar pengantin yang kotor. Ferry ambruk di samping ranjang Maya. Ia kini sendiri, dikelilingi oleh kematian dan diancam oleh bayangan azab yang tidak terlihat. Ia telah berhasil menjaga alibinya, tetapi jiwanya telah hancur total, dan azab yang lebih mengerikan, kini baru akan dimulai. Kematian Maya di ruang ICU dan kematian Hana di klinik terpencil terjadi hampir bersamaan, hanya berselang 5 menit. Ferry menjatuhkan ponselnya, suara dentingannya di lantai marmer ICU terasa seperti lonceng kematian yang berdering hanya untuknya. Ia ambruk di samping ranjang Maya, bukan karena kesedihan, melainkan karena keterkejutan, teror, dan kesadaran pahit bahwa ia telah dikepung oleh pembalasan dendam yang tak terhindarkan. Wajah Ferry pucat pasi. Ia menatap wajah Maya yang kini tenang, damai, namun tetap menyimpan rahasia di balik tatapan terakhirnya yang penuh amarah dan air mata nanah hitam. Dokter dan perawat yang sibuk melepaskan koneksi alat-alat dari tubuh Maya tidak menyadari kengerian yang baru saja disaksikan Ferry. "Tuan Ferry, kami turut berduka cita," ujar dokter kepala ICU, menepuk bahu Ferry dengan simpatik. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Ferry tidak menanggapi. Pikirannya melayang pada Hana, kekasihnya yang membusuk, yang kini tergeletak di klinik kecil, penuh belatung dan nanah hitam. Kematian yang mengerikan itu adalah bukti nyata bahwa kutukan telah dilepaskan. Ferry berhasil mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berpura-pura sedih di hadapan staf rumah sakit. Ia menandatangani dokumen kematian Maya dengan tangan gemetar. Ia bahkan harus kembali ke klinik terpencil itu untuk mengurus jenazah Hana, sebuah tugas yang ia lakukan dengan rasa jijik dan penolakan yang tak terhingga, menjauhkan dirinya sebisa mungkin dari bau busuk yang menguar. Ia memastikan tidak ada yang menghubungkan kematian Hana dengan dirinya. Ia berhasil, tetapi trauma yang tersisa jauh lebih mematikan daripada tuntutan hukum. Seminggu kemudian, setelah pemakaman Maya yang dilakukan dengan penuh sandiwara kesedihan oleh Ferry, ia kembali ke rumah mereka. Rumah itu terasa sangat dingin dan asing. Ia seharusnya menjadi duda yang kaya dan bebas, tetapi ia merasa seperti narapidana di sel yang sunyi. Ferry masuk ke kamar tidur utama. Kamar itu dibersihkan oleh asisten rumah tangga setelah kepergiannya, tetapi bau busuk, melati, dan kemenyan seolah tidak pernah hilang. Bau itu kental dan menusuk, berdiam di setiap sudut kamar, menempel pada setiap kain. Ia melihat ranjang besar itu, ranjang tempat ia mengkhianati istrinya. Ia melihat meja rias,
di mana bingkai foto Maya kini diletakkan tegak kembali, tetapi retakan kacanya tampak semakin jelas, membentuk pola seperti cakar. Ferry merasakan ketakutan luar biasa, namun ia harus mengambil pakaian dan barang-barangnya. Saat Ferry membuka lemari pakaian Maya, yang kini menjadi haknya, ia tiba-tiba melihat sehelai rambut panjang hitam yang tebal, tersangkut di salah satu gaun tidur Maya. Rambut itu tampak basah. Ferry menjerit kecil, lalu menutup lemari itu dengan tergesa-gesa, teror mencekiknya. Ia mencoba beristirahat di sofa ruang tamu, tetapi ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan Hana yang meminta tolong, dan tawa Maya yang dingin, beresonansi dengan bunyi tiit panjang dari monitor jantung. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, Ferry merasakan rasa gatal yang sangat aneh. Rasa gatal itu dimulai di telapak kakinya, lalu perlahan merayap naik ke betisnya. Ferry menggaruk kakinya. Ia menyalakan lampu ruang tamu. Ia menunduk dan terkejut. Di kulit kakinya, ia melihat 4 goresan tipis, merah menyala, yang tampak seperti goresan kuku yang sangat runcing. Goresan yang sama persis dengan yang dialami Hana. Ferry langsung panik. Ia berteriak, melompat dari sofa. Ia meraih salep antiseptik dari kotak obat, dan mengoleskannya di lukanya. Tidak mungkin. Ini hanya halusinasi. Ini hanya alergi. Ferry meracau, tetapi ia tahu ia berbohong pada dirinya sendiri. Rasa gatal itu semakin kuat, dan kini mulai menjalar ke area intimnya. Rasa perih yang membakar. Ferry bergegas ke kamar mandi, membuka celananya dengan tangan gemetar. Ia melihat kondisinya di cermin. Di area sensitifnya, kulitnya mulai membengkak dan memerah, seperti infeksi yang baru dimulai. Ia melihat benjolan-benjolan kecil, dan dari salah satu benjolan itu, merembes keluar cairan hitam yang sangat tipis. Ferry ambruk ke lantai, air matanya bercampur dengan keringat dingin. Azab itu, dia mengincarku, dia datang untukku. Ferry mencoba mencuci area itu dengan sabun keras, menggosoknya berulang kali hingga kulitnya memerah dan perih, mencoba menghilangkan kotoran spiritual yang telah menempel. Namun, semakin ia membersihkan, semakin kuat bau busuk yang menyengat muncul dari tubuhnya, bau yang sangat ia kenal, bau nanah dan bangkai. 3 hari kemudian, Ferry tidak lagi keluar dari rumah. Ia mengunci dirinya di kamar tidur tamu, takut mendekati kamar utama. Demamnya mencapai 40 derajat Celcius. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit dan gatal yang luar biasa. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui dokter di sebuah rumah sakit yang sangat jauh, menggunakan nama samaran. "Dokter, saya mengalami infeksi kulit yang sangat parah. Tiba-tiba saja, ada nanah hitam dan gatal yang tak tertahankan." Ferry berbohong. Dokter kulit itu memeriksanya dengan ekspresi bingung. "Aneh sekali, Tuan. Ini bukan infeksi bakteri biasa. Jaringan kulit Anda mulai mati, dan ada indikasi parasit. Tapi saya belum pernah melihat parasit seganas ini." Saat dokter memeriksa luka cakar di kaki Ferry, dokter tiba-tiba berteriak, "Ya Tuhan, ini bukan infeksi parasit biasa. Saya melihat sesuatu yang bergerak di bawah kulit Anda." Dokter itu mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ferry tahu apa yang dilihat dokter. Belatung. Belatung yang sama yang telah memakan Hana. Ferry melarikan diri dari rumah sakit itu, mengemudi kembali ke rumahnya. Ia tahu, tidak ada dokter yang bisa menolongnya. Ferry kembali ke kamar tidur utama, kamar yang menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Ia berlutut di depan ranjang besar itu, di depan bingkai foto Maya yang retak. Tubuhnya kini dipenuhi luka. Belatung-belatung itu mulai keluar dari luka goresan di kakinya, dan dari area intimnya, nanah hitam terus mengalir, baunya memuakkan. "Maya, hentikan. Aku mohon. Aku menyesal. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku hanya ingin hidup bebas." Ferry menangis meraung-raung, memohon ampunan pada arwah istrinya. Ia mengangkat kepalanya ke ranjang. Di atas ranjang, ia melihat sebuah sosok samar,
tinggi, dan ramping, berdiri tegak, mengenakan gaun putih. Rambutnya panjang, hitam legam, dan wajahnya pucat, tetapi matanya menatap Ferry dengan senyum kemenangan yang bengis. "Maya, kau sudah memilih." "Ferry," bisik suara dingin itu, menggema di seluruh kamar. "Kau menginginkan kebebasan, kini kau bebas untuk membusuk." Sosok itu melangkah maju, tangannya yang kurus, dengan kuku panjang berwarna hitam, terentang ke arah Ferry. Ferry menjerit, mencoba merangkak mundur, tetapi kakinya terasa kaku dan mati rasa. Ia melihat ke bawah. Belatung-belatung itu kini merayap naik, mencoba memasuki tubuhnya dari luka-luka yang terbuka. Maya yang gaib itu tersenyum puas. Ia telah membalas dendamnya. Ia menghukum suaminya dengan azab yang sama kejamnya, bahkan lebih buruk, daripada yang ia timpakan pada selingkuhan suaminya. Ferry merangkak ke ranjang, mencoba meraih bingkai foto Maya. Krak! Tepat saat tangan Ferry menyentuh bingkai itu, seluruh kaca bingkai itu pecah berkeping-keping. Ferry berteriak kesakitan, karena ia merasa jarinya dicakar dan digenggam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pagi harinya, Ferry ditemukan tewas di kamar tidur utama, bersandar di ranjang, dengan ekspresi teror yang membekas di wajahnya. Dokter yang memeriksa menyatakan kematiannya disebabkan oleh shock septik ekstrim dan infeksi yang sangat ganas, meskipun penyebab infeksi dan belatung yang ditemukan di tubuhnya tidak dapat dijelaskan secara medis. Ferry mendapatkan kebebasan yang ia dambakan, kebebasan dari hidup, dan kebebasan untuk membusuk, tepat di kamar yang ia nodai dengan pengkhianatan. Kamar itu kini menjadi makam suci Maya, tempat sang istri abadi memastikan bahwa setiap pengkhianat akan membayar dengan azab yang paling bengis, membusuk dari dalam, digerogoti oleh dosa-dosa mereka sendiri. 2 tahun berlalu. Rumah Ferry dan Maya di kompleks perumahan itu kini berdiri kosong, ditelan oleh keheningan yang mematikan. Setelah kematian ganda yang mengerikan, Maya secara misterius diicu dan Ferry, karena infeksi tak terjelaskan di rumah. Tidak ada yang berani membeli, atau bahkan mendekati properti itu. Kabar burung tentang azab dan kutukan menyebar cepat, memastikan rumah itu tetap terisolasi. Pintu rumah itu berkarat, dan catnya mengelupas, tetapi jendela-jendela kamar tidur utama tetap tertutup rapat, seolah ada tangan tak terlihat yang mengunci rapat kenangan kelam di dalamnya. Para tetangga bersumpah, setiap malam, terutama tepat pukul 1.15 dini hari, waktu Ferry tiba di rumah untuk pengkhianatan, mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar utama. Bukan suara teriakan, melainkan suara gesekan kuku yang sangat tipis di atas kaca, diikuti oleh tetesan air yang jatuh berulang kali di lantai kayu yang sunyi. Bukan itu saja. Jika angin malam berembus kencang, dan kebetulan Anda berani melintas di depan rumah itu, Anda akan mencium aroma yang sangat spesifik, perpaduan yang mematikan dan menjijikkan. Bau melati segar, yang bercampur dengan bau anyir bangkai yang sangat kuat. Bau itu muncul dan menghilang dalam sekejap, tetapi meninggalkan rasa mual yang menempel di tenggorokan. Suatu kali, tim kebersihan lingkungan nekat masuk ke rumah itu untuk membersihkan halaman yang ditumbuhi tanaman liar. Saat mereka melewati kamar tidur utama, mereka terkejut melihat sebuah objek di meja rias, satu-satunya benda yang tetap utuh. Bingkai foto pernikahan Ferry dan Maya. Bingkai itu kini berdiri miring, kacanya hancur total, pecah berkeping-keping membentuk pola seperti cakaran 5 jari yang kejam, meninggalkan retakan tajam yang merusak foto di baliknya. Namun, bagian yang paling mengerikan adalah ranjang di belakang bingkai itu. Sprei dan bantal di ranjang itu terlihat bersih, tetapi ada satu sudut sprei yang selalu lembab. Dan di sudut lembab itu, meskipun sudah berulang kali dibersihkan, selalu muncul noda aneh. Noda hitam pekat yang membusuk, seolah-olah darah kotor dan nanah abadi merembes dari dalam serat kain. Dan jika Anda berani mendekatkan telinga ke sudut ranjang itu, saat keheningan malam mencapai puncaknya, Anda mungkin akan mendengar suara lirih, lembut, dan dingin, seperti bisikan seorang wanita yang tertawa, diikuti oleh bunyi yang sangat khas. Bunyi bip ritmis yang pelan, teratur, dan konstan,
seperti suara monitor jantung di ruang Icu yang berdetak abadi. Maya telah kembali ke kamarnya, dan ia memastikan bahwa kamar itu akan selalu menjadi saksi bisu, sebuah peti mati yang harum dan busuk, tempat ia menjaga belatung azab, siap menyambut siapapun yang berani melangkah masuk dan berniat mengkhianati cinta yang pernah bersemayam di sana. Rumah itu bukan lagi rumah. Itu adalah ruang Icu abadi, tempat Maya mengawasi, dan bau busuk dosa akan selamanya tercium oleh siapapun yang berniat jahat.